Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya, dengan Sofiuddin Soleh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau dalam video ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan berupa kesehatan untuk belajar bersama dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Walaupun dengan keadaan seperti ini, semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa nanti dari teman-teman atau adik-adik semuanya mengisi absen terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu, sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu bab 6. Ini kan kita setelah UTS kita akan belajar bab 6 dengan tema meraih kesuksesan dengan optimis, tawakal dan ikhtiar. Nah, nanti apa saja yang kita akan pelajari? Itu yang pertama berkaitan dengan ayat yang ada kaitannya dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nanti ada 3 ayat yang akan kita pelajari dan kita baca bersama dan pelajari isi kandungannya, yaitu yang pertama adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 53, yang kedua Quran Surat An-Najm ayat 39-42, yang terakhir adalah Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan nanti setelah itu kita akan belajar mengenai pengertian apa itu optimis, apa itu ikhtiar, apa itu tawakal, dan bagaimana kita mengaplikasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, langsung saja. Baik adik-adik, yang selanjutnya atau yang pertama kita akan belajar bersama-sama tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan ikhtiar, tawakal, dan optimis itu tadi. Langsung saja yang pertama, kita akan membaca bersama-sama yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Coba adik-adik bisa buka bukunya atau browsing di internet, ataupun bisa buka dengan dari Al-Quran langsung, tidak apa-apa. Oke, sudah. Langsung saja kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Baik, yang selanjutnya kita ke ayat yang kedua.
Silahkan buka di LKS-nya atau di buku ataupun di Al-Quran. Quran surat An-Najm ayat 32 sampai ayat 39 sampai 42. Maaf dulu tadi. Sudah? Ya, kita baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna. Dan sebenarnya kepada Tuhanmu lah akhirnya segala sesuatu. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Oke, selanjutnya silahkan dicari lagi Quran surat Ali Imran ayat 159. Silahkan dicari. Sudah? Baik, kita baca bersama-sama lagi ayatnya beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 59. Oke, yang selanjutnya setelah kita membaca bersama-sama ketiga ayat tadi, sekarang kita akan belajar mengenai isi kandungan dari 3 ayat tadi. Langsung saja yang pertama, yaitu isi kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53 tadi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jangan berputus asa, atau kita harus selalu berbuat optimis atau bersikap optimis. Apa sih itu? Dari pengertian dari optimis, sifat atau sikap optimis adalah sikap untuk terus berusaha dan percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Lawannya apa? Lawan dari sifat optimis adalah sifat pesimis, di mana sifat pesimis ini adalah sifat yang tercela dan dilarang dalam agama Islam, serta menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sih kita bisa memiliki sifat optimis? Seperti contoh, adik-adik semuanya ataupun saya sendiri, kita ketika belajar itu sering mendapat kesulitan, baik dari memahami ataupun yang lainnya, itu pasti memiliki kesulitan dalam belajar.
Nah, dari situ kita tidak boleh berputus asa atau menyerah. Aduh, kok sulit banget sih mempelajari ini, pendidikan agama Islam, surat ini kok sulit sekali, tidak bisa baca ayatnya. Nah, dari situ kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena nanti dari situ kita akan membuat sifat sifat buruk yang lain yang muncul dalam diri kita, yaitu sifat apa? Sifat suudon. Suudon itu berprasangka buruk. Itu nanti akan berefek atau berakibat tidak baik terhadap diri kita sendiri serta orang lain. Berputus asa tadi itu yang lebih diutamakan, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena kita seorang mukmin muslimin itu harus mempunyai sifat selalu optimis dalam segala hal, dalam setiap kehidupan sehari-hari, seperti itu. Misalnya juga ketika kita berbuat dosa atau berbuat salah pada orang lain, kalau kita sudah berbuat dosa, kita juga harus menyesali perbuatan kita tersebut. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan atau memunculkan sikap optimis dari situ? Ya, kita harus segera meminta maaf atau bertaubat kepada Allah. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita berarti juga harus meminta maaf kepada orang tersebut, seperti itu. Jangan sampai kita masa bodoh atau tidak peduli ataupun berputus asa dengan apa yang telah terjadi tadi, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kandungan surat dari surat An-Najm ayat 39 dan sampai 42 tadi. Kalau yang pertama tadi Az-Zumar ayat 53 berisi tentang sikap optimis, selanjutnya dari surat ini akan menjelaskan tentang ikhtiar. Apa sih itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah sama dengan berusaha, bukan berusaha membuka pekerjaan atau apa, tapi berusaha yang ada di sini adalah sikap kerja keras kita terhadap melakukan sesuatu, seperti itu. Melalui ayat ini Allah berjanji akan memberi balasan sempurna kepada setiap hambanya yang mau bekerja keras atau berusaha keras, atau dalam istilah lain, dalam istilah Islam yaitu dengan berikhtiar. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kehidupan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah. Seperti adik-adik ini, ikhtiar kita dalam ilmu ataupun belajar, kita harus berniat untuk menghilangkan kebodohan dan lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, bagaimana kita menimbulkan atau menciptakan rasa atau sikap ikhtiar itu tadi dalam diri kita? Kita harus sering-sering berdoa kepada Allah, juga sering-sering belajar, khususnya pada diri adik-adik semuanya yang sedang dalam masa belajar dan menuntut ilmu. Selanjutnya adalah seperti contohnya dari gambar yang ada, itu kan ada gambar anak-anak yang sedang menyeberangi sungai ya, dengan menggunakan tali. Seharusnya dari gambar tersebut kita harus bisa menyimpulkan, kita harus wajib bersyukur kita masih diberi fasilitas yang mudah untuk pergi ke sekolah. Lihat pada gambarnya baik-baik, itu kan ada anak sekolah yang harus bersusah payah untuk pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai dengan hanya beberapa utas tali. Itu kalau sampai tali itu putus,
ya sudah, mereka tidak jadi ke sekolah. Nah, dari situ kita harus bisa menanamkan sifat ikhtiar tadi pada hati kita dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Karena nanti dengan sikap ikhtiar itu tadi yang bekerja keras, nanti hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Seperti istilah hasil tidak akan mengkhianati usaha, seperti itu. Ya, yang selanjutnya setelah kita pelajari isi kandungan dari kedua ayat tadi yang menjelaskan tentang optimis dan ikhtiar, kita akan ke surat Ali Imran ayat 159 yang isi kandungannya yaitu dari materi kita tadi. Setelah optimis, ikhtiar, yaitu ada tawakal. Apa sih itu tawakal? Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan usaha yang keras atau ikhtiar. Nah, jadi sikap tawakal itu tadi adalah sikap yang harus dimiliki seorang mukmin atau muslimin, atau juga untuk adik-adik semuanya itu juga harus memiliki sikap tawakal ini. Karena apa? Karena sikap ini sangat penting juga bagi adik-adik semuanya. Setelah kita belajar berusaha dengan keras, mempunyai sikap pantang menyerah, tanpa putus asa, bersungguh-sungguh dalam belajar, kita semuanya harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita meninggalkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita cara bertawakal kepada Allah? Cara bertawakal kepada Allah itu kalau bagi adik-adik yaitu dengan berdoa dan beribadah. Ya, seperti itu. Kemudian dari ayat ini juga ayat Ali Imran tadi juga menerangkan tentang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus juga memiliki sikap lemah lembut, sopan santun, dan pemaaf. Nah, dari ketiga sikap ini tadi, yang terakhir tadi, yang paling penting kita adalah harus mempunyai sikap pemaaf. Karena seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sikap maaf ini sangat penting bagi kita semua. Bahkan Nabi sendiri mencontohkan ketika dia saat berdakwah di Mekah sendiri, beliau dilempari batu, dilempari kotoran, sampai difitnah, tapi Nabi tidak pernah membalasnya. Malah Nabi itu mendoakan pada yang telah berbuat jelek terhadapnya. Nah, dari situlah kita harus bisa mencontoh perilaku tersebut, perilaku pemaaf. Selanjutnya, sebelum dalam perilaku minta maaf itu tadi, alangkah baiknya kalaupun kita mempunyai kesalahan ataupun orang lain mempunyai kesalahan terhadap kita hendaknya lebih baik meminta maaf terlebih dahulu. Karena apa? Dengan seperti itu maka hidup kita akan menjadi tenang, damai, dan nyaman, serta harmonis, menciptakan suatu keharmonisan dalam pertemanan atau hubungan kekeluargaan kita. Jadi tidak akan terjadi perpecahan seperti itu. Selain itu, dengan kita mempunyai sikap pemaaf dan lain sebagainya, kita juga akan mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih alangkah baiknya lagi dalam mendoakan, dalam meminta maaf, kita juga harus mendoakan orang lain tersebut, seperti itu. Ya adik-adik, itu tadi materi kita pada pertemuan hari ini atau dalam video kali ini.
kita tadi sudah membahas tentang yang pertama sikap optimis, yang kedua sikap ikhtiar, dan yang terakhir adalah sikap tawakal beserta dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan ketiga sikap itu tadi. Dan mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga adik-adik semuanya selalu diberi kesehatan dan kenikmatan kesehatan yang tiada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.